Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aulia Rahma dengan 24104190001 yang hari ini akan sedikit membahas mengenai filsafat Pancasila dan identitas nasional. Sebelumnya, kita tahu bahwasannya banyak sekali orang-orang yang berpandangan buruk tentang filsafat, apalagi kalau misalnya sudah berhubungan dengan agama. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang filsafat, tentunya kita harus tahu nih bapaknya filsafat. Bapaknya filsafat adalah Socrates. Nah, pada tahun 400-an sampai 300-an sebelum Masehi, si Socrates ini adalah orang yang paling berpengaruh dalam dunia berpikirnya orang barat. Walaupun ya si Socrates itu nggak meninggalkan bukti tulisan, tapi dia terkenal karena melahirkan murid-murid yang berkualitas. Salah satunya adalah Plato. Nah, aku pernah ngebaca salah satu kata-kata yang paling terkenal dari Socrates dan bagaimana cara dia berfilsafat. Socrates adalah orang yang berfilsafat dengan cara bertanya, mencari kebenaran, mencari keadilan. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah, apa itu keadilan? Apa itu kebijakan? Dia bertanya sampai ke akar-akarnya, sampai dia mendapatkan jawabannya. Nah, kalau kita berbicara tentang kebenaran, keadilan, itu mungkin ada hubungannya dengan Pancasila kan? Nah, karena kita udah ngebahas sedikit tentang filsafat tadi, maka kita masuk ke topik pembahasannya nih, filsafat Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih filsafat Pancasila? Jadi filsafat Pancasila itu adalah eh, nilai-nilai yang inti yang paling terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila tidak hanya dianggap sebagai ideologi politik nih teman-teman, tapi juga sebagai way of life, yakni pandangan hidup yang mencerminkan jati diri negara Indonesia itu sendiri. Filsafat Pancasila itu ada ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Tapi sebenarnya, kenapa sih kita harus belajar tentang filsafat Pancasila? Aku juga sering tanya nih ke diri aku sendiri, kenapa kita harus belajar tentang filsafat Pancasila? Pentingnya apa? Sebenarnya jawaban simpelnya tuh kayak gini. Kita butuh belajar filsafat Pancasila itu untuk memahami kenapa Pancasila itu ada dan kenapa Pancasila itu penting bagi identitas Indonesia. Ya kan? Pancasila itu adalah identitas Indonesia kan ya. Ideologi pertama. Nah, jadi Pancasila itu kayak pondasi awal dari sebuah bangunan. Ketika pondasi itu nggak ada ataupun lemah, mau setinggi apapun bangunan, kena goncangan dikit aja, dia bakal tumbang. Ibarat kata kalau misalnya di analogikan sebagai negara, ketika masyarakatnya ataupun generasi mudanya saja tidak mengerti tentang pondasi dasar negara mereka dibuat ataupun dikembangkan, ya generasi mudanya digoncang dikit aja dengan sedikit isu ataupun sedikit kesusahan, maka dia tidak akan lagi berpihak kepada negaranya. Walaupun sebenarnya maksudnya ini ada konotasi negatif ya, bukan bukan negaranya salah terus kita tuh tetap mendukung, enggak, maksudnya kita tuh butuh anak muda yang memang benar-benar mengerti posisi Pancasila itu sebagai ideologi negara dan bisa digunakan untuk arti mereka dalam uh, me, kayak mengenyam pendidikan gitu. Aku juga sempat mikir kenapa harus ada kalimat kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ternyata ya karena Indonesia itu adalah negara yang banyak banget sukunya, banyak banget rasnya, yang kulit hitam, putih, suku Jawa, Melayu, Minang. Nah, ketika tidak adanya kalimat pemersatu ataupun hal yang bisa membuat kita ngerasa sama ataupun alasan yang kita sama, mungkin bakal gampang banget nih terjadi bentrokan. Walaupun ya pada faktanya sekarang
walaupun adanya Pancasila, tetap ada aja tuh yang ngebuat Indonesia ini terpecah belah. Tapi menurut aku hal ini tuh nggak bakal sebesar lebih besar lagi kalau hal ini tuh akan terjadi lebih besar lagi kalau misalnya Indonesia tuh nggak punya Pancasila sebagai ideologi negara. Dan Pancasila itu kenapa harus digunakan sebagai ideologi negara? Karena kita memiliki beragam macam suku, bangsa, dan budaya. Dia dibutuhkan untuk mempersatukan kita, bahkan di agama. Kita tahu, bahkan kita harus berpikir rasional. Di Islam saja ada yang namanya NU dan Muhammadiyah. Kita yang Islam saja itu terkadang bisa berdebat dan pecah karena perbedaan hari raya. So, itu kenapa kita butuh pemersatunya, Pancasila. Nah, Pancasila sebagai sumber identitas nasional tuh dimana setiap sila Pancasila berkontribusi pada pembentukan identitas nasional seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pertanyaan aku, kenapa kita butuh musyawarah? Ya karena kita terdiri dari orang yang banyak banget ya sukunya. Sedangkan kalau misalnya kita satu suku saja, jangankan satu suku, di dalam satu keluarga aja nih, kita punya pemikiran yang amat beda-beda, dan ketika semua orang ingin beradu pendapat, maka bisa terjadi pecahan. That's it why we need demokrasi. Kita butuh demokrasi untuk ya kalau misalnya ada pendapat yang ingin disampaikan, bisa melakukan cara demokrasi. Kita berbincang di satu tempat lalu didiskusikan hingga mendapatkan titik terang dari sebuah masalah. Dan akhirnya tidak ada perpecahan, walaupun ketika demokrasi itu pasti ada ya sedikit perdebatan yang membuat kondisi saat itu panas. Nah, hal ini juga lah yang membuat banyak tantangan dari mempertahankan identitas nasional. Kayak globalisasi dan pengaruh budaya asing, konflik SARA yang mengancam persatuan, degradasi pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda. Seharusnya generasi muda ini adalah orang-orang yang paling paham tentang apa itu identitas nasional. Karena kita paling gampang untuk mengaksesnya. Kita sudah pandai menggunakan media sosial. Kita bisa baca dari artikel-artikel yang lebih terpercaya ya, agar tidak hoax. Nah, kita juga butuh itu untuk sebenarnya Pancasila ini amat berguna untuk menahan kita dalam berbuat sesuatu yang tidak di media sosial, karena kita harus menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh membuat perpecahan di antara kita. Nah makanya itu kita membutuhkan Pancasila sebagai penahan kita. Namun kalau misalnya generasi mudanya enggak begitu mengerti tentang apa itu Pancasila, ya mau bagaimana? Itu hanya sekedar kata-kata 5 sila yang ditempel di dinding dan nggak diimplementasikan di kehidupan nyata. Nah, maka dari itu nih, filsafat Pancasila menjadi pondasi identitas nasional Indonesia. Nilai-nilainya harus terus diamalkan agar bangsa Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Oke, tadi kita udah bahas banyak banget kayak kenapa harus adanya identitas nasional dan segala macam. Tapi sebenarnya banyak hal yang enggak diterapkan di dalam kehidupan nyata. Kayak aku sangat setuju kalau misalnya Indonesia ini menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Ya, menurut aku itu yang dinamakan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya saja ketika korupsi bansos di COVID-19, yang itu adalah termasuk syaratnya hukuman mati bagi para koruptor ya, ketika terjadi di dalam keadaan yang
bencana alam dan segala macam. Seharusnya itu sudah memenuhi syarat. Tapi nyatanya tidak ada dilakukan hukuman mati. Nah, menurut aku Indonesia itu telah melanggar Pancasila yang negara telah melanggar, pemerintahan telah melanggar identitas nasional mereka sendiri. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu satu yang seharusnya diperbaiki bagi pemerintahan, yang seharusnya mereka sadar bahwasannya banyak hal-hal dan peraturan yang mereka buat itu yang bahkan sebenarnya nggak mendukung Pancasila itu sendiri, ataupun mereka sebenarnya nggak menerapkan. Gimana rakyat mau menerapkan kalau misalnya sistem pemerintahan kita aja nggak benar? Sebenarnya banyak yang harus kita kritik dari pemerintahan kita yang mereka menanamkan pendidikan Pancasila, kewarganegaraan kepada mahasiswanya, kepada anak-anak bangsanya, tapi mereka sendiri tidak menerapkan apa yang mereka ajarkan. Itu bukanlah suatu contoh yang bisa dilihat. Ya, kita bakal melihat sesuatu yang buruk dari pemerintah, kayak seharusnya DPR yang rapat dengan benar-benar, tidak main slot, tidak tidur saat rapat, tapi nyatanya tidak. Nah, dan kita itu sebagai rakyat Indonesia di Pancasila juga telah memberikan hak bahwasannya kita berhak untuk meminta keadilan kepada pemerintah. Tidak hanya itu, sebenarnya antara kaum minoritas dan mayoritas di Indonesia ini masih terlihat perbedaannya. Masyarakat mayoritas tentunya lebih gampang dalam membangun rumah ibadah. Namun, masyarakat minoritas sampai sekarang masih kesusahan dalam membangun rumah ibadah mereka. Itu juga salah satu cerminan dari ketidak diimplementasikannya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seharusnya itu menjadi PR pemerintah nih untuk lebih mengingatkan masyarakatnya. Tapi sebenarnya bukan hanya masyarakat yang harus diingatkan, tapi pemerintah juga yang harusnya hukumnya itu lebih kuat dan dipertahankan. Lalu ada otonomi daerah versus nasionalisme. Contohnya wacana pemekaran Papua atau rencana referendum di beberapa daerah. Sebenarnya tuh di aku sendiri, aku nggak terlalu mendukung tentang hal ini tentunya. Ya, karena menurut aku kalau misalnya malah dipecahkan akan terjadi berbagai konflik. Nah, konflik yang terjadi di Papua sekarang adalah contoh ketidakmampuan dalam berkomunikasi. Sebenarnya kalau misalnya ditanya ke aku juga bakal bingung mau pilih kita lepaskan Papua aja atau gimana. Soalnya di masa Gus Dur kalau tidak salah ya, masa Gus Dur ketika itu bendera Kejora sempat naik, cuman Gus Dur mengatakan bahwasanya ya bendera itu bisa naik asalkan tidak di atas bendera merah putih, dan mereka setuju. Sebenarnya sesimpel itu, asal tidak menodai pusaka kita bendera merah putih, ya bendera apa saja boleh naik, karena sebenarnya setiap daerah di Indonesia juga punya bendera khasnya masing-masing kan, kebanggaan mereka. Sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita menyikapinya saja. Biar jatuh kamu kan. Nah, berbicara juga mengenai Pancasila dan penerapannya, mungkin aku sebagai generasi muda yang mungkin mewakili beberapa pemikiran orang-orang ya, sebenarnya orang-orang mungkin lebih nggak dapat kenapa harus belajar Pancasila dan kayak lebih meremehkan sama dengan bahasa Indonesia. Kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Karena bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Ya kayak kenapa kita harus belajar Pancasila? Ya padahal ideologi kita ya Pancasila. Sesimpel mereka meremehkan bahasa Indonesia dan Pancasila itu. Sepenting apa sih? Apalagi sebenarnya dianggap nggak relevan sama jurusan yang diambil. Kayak aku nih,
Aku mahasiswi jurusan kimia murni, Fakultas MIPA. Apa relevansinya sama Pancasila dan kewarganegaraan? Kalau misalnya kita tidak terlalu berpikir atau hanya sekedar saja, aku juga nggak dapat apa relevansinya. Cuman kalau misalnya kita periksa secara mendalam, kita butuh Pancasila untuk membatasi perbuatan kita, untuk melandasi pendidikan kita, kayak kita melakukan kita berpendidikan, kita menempuh pendidikan ini selain untuk diri sendiri ya untuk negara, untuk mengembangkan negara kita. Nah itu sebenarnya alasan kenapa kita perlu belajar Pancasila untuk yang aku tangkap di diri aku sendiri. Oke, jadi intinya teman-teman, kalian harus bisa nemuin alasan kalian belajar kewarganegaraan Pancasila untuk pendidikan kalian agar kalian juga berguna bagi negara, nusa dan bangsa. Mungkin negara kita nggak sepenuhnya melaksanakan apa yang mereka apa yang menjadi janji mereka. Cuman kita sebagai orang yang berpikir, seharusnya kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Belajar, menempuh pendidikan, membantu negara untuk lebih berkembang dan maju, percaya dan yakin kepada ideologi kita, tahu apa itu identitas kita sebagai masyarakat Indonesia dan kenapa Pancasila yang dipilih menjadi ideologi negara. Nah, itu adalah PR-PR kita sebagai seorang pelajar dan mahasiswa ataupun mahasiswi yang ada di seluruh universitas di Indonesia. Kita wajib untuk mengamalkan Pancasila sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pengemban ilmu yang ada di Indonesia. Tujuannya baik untuk kita semua, untuk orang yang tertindas, untuk rakyat-rakyat kecil, dan untuk mendukung perkembangan negara kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi ini video pertama aku sebagai mahasiswi semester 2 jurusan Kimia Universitas Andalas. Nah, video ini aku buat